sebenarnya fungsi hati itu apa sih? Sakit tapi nggak berasa, itu maksudnya gimana? Jadi nggak di black tapi hati itu ngerasa sakit. Ini dari inspirasinya mantan. Iya, tapi nggak semuanya tentang dia. OTW penulisan yang kelima. Amin. Amin ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luar. Untuk penutupan kali ini saya akan nyanyi. Sedikit na 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 na. Kok lu pada Hai sobat kaula muda, balik lagi sama saya di sini Randy Ginting. Kali ini yang kita tunggu-tunggu, kita kedatangan guest star yang sangat kita nantikan. Dia seorang sosok penulis yang hebat, dia juga masih muda. Dia juga udah nerbitin kurang lebih 4 buku, teman-teman. Itu nanti kita akan coba bahas sama-sama ya. Cuma di sini saya mau cerita sedikit nanti tentang guest star kita nanti. Mau tahu siapa dia? Cekidot. Nah ini guys, Kak Marsya. Ada tepuk tangan buat Kak Marsya. Bantu Kak, bantu tepuk tangan. Jadi sebelumnya thank you Kak Marsya udah mau ikut berkontribusi sama kegiatan kita hari ini. Dan sebelumnya guys, kita sekarang lagi ada berada nggak tuh? Kita lagi berada di Hong Kong Chai Tea House Dessert guys. Nah di sini dessertnya enak-enak. Betul. Yakin 100%. Ya, enak gak? Enak. Enak. Nah, Kak Marsya Anggra ini katanya Kak Marsya ini dia merupakan perawat aktif yang sedang berdinas di City Hospital. Betul? Betul. Oke. Nah, kayaknya lebih afdol buat Kak Marsya buat nyapa viewers kita dulu deh yang ada di sini. Halo semuanya, sebelumnya thank you for having me, Randy, di Hong Kong Chai. Nama aku Marsya Anggraini, aku seorang perawat, betul, berdinas di City Hospital. Baru belajar jadi perawat anestesi sekitar 2-3 Wah, bulan. debak. Wah, guys. Tapi udah mulai jadi perawat dari tahun 2021. 2021 berarti sampai sekarang udah hampir 4 tahun. Betul. Luar biasa. Kak Marsya, jadi untuk tema kita hari ini kan tentang kaula muda yang memang punya inspiratif yang kuat ya, termasuk Kak Marsya sendiri. Di sini kalau kita coba riset, Kak Marsya ini sempat menjadi duta perawat di tahun 2023 sampai tahun 2024. Satu periode teman-teman. Itu ya di Jakarta Utara, betul? Dan Kak Marsya ini juga merupakan singer. Guys, saya nggak bohong. Marsya ini Kak Marsya ini suaranya sangat bagus. Dia bagus banget suaranya. Terus dia juga suka nge-MC juga. Terus dia sempat menjadi duta pariwisata juga di tahun 2023 dan di tahun 2024. Applause buat Kak Marsya. Keren. Nah Kak, di sini tuh kita mau ngangkat cerita tentang ada sedikit yang mau kita pertanyakan. Biasanya nih ya Kak Marsya ya, kan kalau untuk di ranah kita nih, kita bisa bilang gadget lah ya. Misalkan yang kalau kita tahu nih teman-teman, kalau misalkan gadget itu yang katanya terlalu banyak apa ya Kak kita bilang terlalu banyak pemikir, terlalu banyak menye-menye gitu untuk gadget yang sekarang. Banyak kita dicap sebagai gadget ini yang mentalnya mental tempe. Tuh. Tapi ini dari kisah yang akan kita bangun sekarang dari Kak Marsya ini, bagaimana dari caranya dia sebelumnya perawat, terus dari caranya dia menulis buku juga, dari cara dia sempat dipilih juga menjadi duta-dutanya, dan juga dia sempat menjadi penyanyi. Aku mau tanya dulu deh Kak, ini sebelumnya kan Kak Marsya untuk profesi tetapnya adalah seorang perawat. Betul. Betul ya? Seorang perawat yang aktif sampai detik ini di rumah sakit tersebut yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini kakak yang pertama aku mau nanya, ini tuh untuk menulis-nulis buku ini tuh hobi atau memang sebelumnya bercita-cita jadi penulis? Oke. Kebiasaan menulis sebenarnya dari kecil, dari SMP, karena mamaku penulis. Mamaku suka bikin skenario drama gitu, karena guru sekolah minggu kan. Jadi dari kecil, terus remaja masuk organisasi pemuda, sering banget tuh Ren nulis-nulis, bikin skenario drama, bikin liturgi ibadah pemuda gitu di gereja.
Terus masuk tahun 2021 karena kebetulan merantau juga dan bisa dibilang gabut. Pada saat itu lagi patah hati juga. Aduh, patah hati. Jadi Ya semua ampun. emosi itu jadi tulisan lah. Hmm. Terus mikirnya ya udahlah, balas dendam terbaik kan adalah dengan berkarya. Jadi kenapa tidak untuk semua puisi-puisi galau-galau yang tadi itu dijadiin buku lah. Oh my god. Jadi kisah inspiratifnya adalah berawal dari patah hati dulu. Betul. Terima kasih mantan. Terima kasih mantan. Terima kasih mantan. Gila, gara-gara mantan nih jadi penulis yang hebat tuh. Itu untuk sorry Kak, kalau misalkan aku boleh tahu, nah teman-teman, jadi Kak Marsya ini juga udah menerbitkan kurang lebih 4 buku. Dari 4 buku yang di sini, ini teman-teman bisa lihat di sini, Kak, yang pertama kali Kakak terbitkan yang mana? Yang ini. Aku boleh izin ambil ya? Silahkan, terima kasih Loren. Guys, ternyata emang judulnya seset itu ya. Aku kasih lihat guys. Kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebaca. Di sini judulnya Ada Rasa di Dalam Nadi. My God, ada rasa di dalam nadi. Ini yang paling pertama Kak? Paling pertama. Berarti ini dari inspirasinya mantan? Iya, tapi nggak semuanya tentang dia. Nggak semuanya tentang dia? Iya, nggak semuanya tentang dia. Jadi itu tentang pokoknya keresahan-keresahan selama berada di tanah rantau. Terus ada beberapa cerita dari teman-teman juga. Jadi biar orang-orang tuh merasakan bahwa sebenarnya manusia itu punya perasaan. Manusia itu makhluk yang sensitif. Jadi dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu tanpa sadar tuh sebenarnya dia berpengaruh untuk kesehatan mental orang. Enggak. Jadi intinya Kak Marsha di sini banyak belajar lah ya. Banyak belajar dari mantan ini akhirnya menjadi inspiratifnya Kak Marsha. Dan ternyata terbitlah buku yang pertama ini, Ada Rasa di Dalam Nadi. Terima kasih mantan sekali lagi. Ya. Luar biasa ya. Biasanya kalau di kalangan Gen Z ini biasanya kita tuh kalau mengekspresikan keresahan kita biasanya status WA, status Instagram. Iya. Apalagi mantan ya, biasanya tuh kayak kita contoh lagi di Hong Kong Chai Tea House Dessert. Ini biasanya padahal kita sendiri nih, tapi di depan kayak foto aja. Wah, captionnya di situ udah malas-malas itu entah sama yang baru atau yang kayak gimana. Ini bisa jadi salah satu contoh inspiratif guys. Jadi kita bisa mengungkapkannya lewat karya. Tepuk tangan sekali lagi buat keren. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, dari keempat buku ini, jadi kan berarti awalnya itu dari kisah yang lumayan patah hati. Akhirnya seiring berjalan waktu ini menjadi hal yang menarik untuk Kak Marsha lakukan atau memang ternyata terinspiratif lagi dari kisah-kisah lainnya? Sebenarnya iya, dari yang satu kali nulis jadi buku terus banyak ceritanya, banyak feedback, jadi tergiur lah akhirnya ada lagi. Jadi rasa tertariknya makin menambah. Betul. Jadi sekarang bisa dibilang untuk nerbitin buku itu adalah hobi ya. Ini yang keempat, berarti kayaknya sekarang lagi OTW penulisan yang kelima. Amin ya. Semuanya bilang amin. Kita aminkan ya teman-teman ya. Tapi jujur di sini saya secara pribadi cukup mengapresiasi Kak Marsha. Keren. Kaula muda yang keren. Dari banyak ceritanya yang inspiratif juga sebenarnya mengingatkan saya juga ke diri saya yang Gen Z ini ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, tolonglah dipencet tombol like-nya ya. Dan kita coba pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, apa tuh? Aku mau nanya ya. Ini dari keempat buku kakak yang baru kakak keluar, yang sudah kakak terbitin. Yang mana yang menurut kakak mempunyai kisah paling membekas di diri Kak Marsha? Terus kayak ngerasa nih buku, gila gue tuh nulis buku ini kayak bener-bener semua hati gue curahin di buku ini. Yang mana dan mengapa? Kalau misalnya mau ditanya apa yang paling berkesan, yang paling relate sama hidupku, jawabannya adalah semuanya. Karena semua perasaanku kurilis di sini semua. Oke. Tapi harus pilih salah satu Kak. Salah satu. Ini kali yang paling baru, Mekanisme Sunyi. Karena nulisnya butuh waktu 5 tahun.
My God, 5 tahun. 5 tahun. Sorry Kak, Mekanisme Sunyi. Ini ya, Iya. Mekanisme Sunyi Anatomi yang Berfaktor. Ini guys, bukunya baru terbit, yang terbaru. Dibeli ya. Mekanisme Sunyi. Gimana Kak jadinya? Jadi mekanisme sunyi itu ada dimulai dari pelajaran anatomi fisiologi. Kalau misalnya anak kesehatan pasti bakalan relate. Jadi anatomi fisiologi itu ilmu yang mempelajari tentang organ tubuh manusia dan cara kerjanya. Jadi sistem kerjanya. Bisa dibilang juga kalau di keperawatan mata kuliah yang paling mematikan. Tapi aku ngambil mata pelajaran itu, jadi masing-masing organ itu sebenarnya dari kacamata reflektif. Jadi kan kita belajar teorinya. Betul. Berarti di buku ini tuh sebenarnya aku mengumpulkan referensi-referensi buku, referensi jurnal, makanya dia butuh waktu yang lama kan. Tapi ada juga refleksinya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari masing-masing organ tubuh itu. Organ Jadi, tubuh. lama gitu. Oke. Sebagai orang awam yang nggak ngerti medis nih Kak. Sebagai orang awam yang nggak ngerti kesehatan. Oke. Mau tanya nih ya. Karena Kakak tadi mempelajari organ-organ. Mau tanya dong. Sebenarnya fungsi hati itu apa sih? Fungsi hati? Iya. Buat apa ya? Buat apa nih? Nah biasanya kan kalau ini hati yang mana? Ya karena kan ya orang di luar sana kalau misalkan mengartikan hati ya teman-teman ya, hati itu kayak ngerasa tuh kalau udah sakit kayak sakit banget, tapi padahal nggak gimana ya kalau misalkan dibilang sakit tapi nggak berasa tuh maksudnya gimana ya? Jadi nggak di black tapi hati itu ngerasa sakit. Ngerti nggak sih? Soalnya hati itu nggak relate sama dunia kesehatan kan. Kalau dunia kesehatan hati kan liver kan. Iya. Oh berarti nggak ada sangkut pautnya? Tidak. Oh. Enggak, soalnya saya kepo aja guys. Kepo aja ya. Oke. Oke, kita lanjut Kak. Ini. Lanjut aja. Berarti inspirasi tadi udah kan dari mantan, dari pengalaman Kakak. Tadi jujur ya, tadi kalau menurut saya pribadi yang paling berbekas tuh menurut saya yang pertama. Karena mungkin disitulah ada mantan yang bekerja juga. Mungkin itu yang lebih berkesan. Ternyata enggak ya? Oke. Tapi udah move on kan? Puji Tuhan, kita doain move on ya, harus move on. Nah, kita tanya, kira-kira Kak Marsya sendiri punya penulis favorit nggak? Dan siapa dan kenapa Kakak memfavoritkan dia? Ada 2. Yang pertama itu Di Lestari. Dia yang nulis buku Filosofi Kopi. Tahu nggak? Filmnya tahu. Oke. Filmnya tahu. Yang kedua Andrea Hirata. Ya. Everyone Know. Karena dia yang nulis Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi. Tahu. Kenapa suka? Karena pertama di Lestari itu dia nulis filosofi kopi sama semua kegiatan-kegiatan simpel di dalamnya, tapi dia berani dan mampu untuk menyelami makna di balik hal-hal kecil itu. Itu satu. Dan jadi bikin sadar ternyata di balik hal-hal kecil itu bisa banyak makna dan pelajaran hidup yang kita ambil. Itu dari Lestari. Sama yang kedua dari Andrea Hirata yang di Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi itu jadi lebih mengajarkan kita kalau misalnya apapun latar belakang kita, kalau misalnya kita mau berjuang dan berusaha pasti bisa. Betul. Oh my God. Guys, jujur ya, karena dari saya pribadi kan bukan orang yang suka untuk membaca juga, bukan orang yang suka juga untuk riset banyak buku juga, tapi kalau dari saya pribadi ternyata kalau misalkan orang udah peneliti inspiratifnya banyak banget. Dia tuh pasti baca ini, baca itu, baca jurnal, entah baca makalah, entah apa itu buat jadi referensi ya. Jadi tertarik deh saya untuk jadi penulis ya. Amin. Tapi kayaknya nggak masuk deh untuk relate yang kayak mengedukasi, kayaknya lebih ke menggalau, kayaknya saya cocok sih. Padahal dia pelakunya. Lanjut. Jadi kita coba ulangi lah ya. Yang pertama adalah yang ada rasa di dalam nadi. Berarti yang kedua adalah
puisi rindu buat kamu. Mm-mm. Puisi rindu buat kamu. Ini maksudnya apa ya? Puisi rindu buat kamu tuh buat kamunya siapa? Buat apa aja? Buat siapa? Buat siapa aja? Karena ini dibuat waktu homesick waktu itu kan. Oh, ini homesick. Iya. Guys, coba kalau misalkan kita sambungin ya. Ada rasa di dalam nadi. Ini yang pertama. Ada rasa di dalam nadi yang terinspirasi dengan kakak mantan. Dan yang kedua ada puisi rindu buat kamu. Ini maksudnya gimana? Apakah Marsha pas nulis ini dia kangen sama mantannya teman-teman? Apakah mereka kangen? Yang ketiga adalah ini. Denyut yang tak terlihat. Mm-mm. Denyut yang tak terlihat itu yang ketiga. Betul. Dan yang terakhir ada mekanisme sunyi yang baru keluar. Ya. Mekanisme sunyi yang baru keluar. Betul, Kak Marsha? Betul. Dan kalau masalah ini yang kedua yang baru terbit ini itu tentang kesehatan, Iya. tentang dunia medis. Mm-mm. Oke guys, mungkin kalian yang tertarik ya di dunia medis bisa jadi bahan referensi kalian untuk dicari ini bukunya guys. Mekanisme sunyi dan tadi yang terlihat. Oke, sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kamu. Terima kasih loh. Jadi Iya. kesimpulannya bisa saya ambil teman-teman dari apa yang Kak Marsha udah coba buat ya ceritakan ke kita untuk coba kita bagi adalah di sini dia nggak pernah buat putus asa buat diri dia sendiri, meskipun di banyak dia cobaan, banyak dia ngerasa kayak selalu jatuh di situasi tertentu. Contoh dia bilang katanya dia sempat jadi di perantauan juga, itu Mm-mm. jauh juga dengan orang tua, dia putus juga dengan mantannya. Akhirnya dia nggak putus asa teman-teman, tapi dia ternyata mencoba untuk mengaplikasikannya atau mengekspresikannya lewat suatu karya. Terbitlah buku ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh buat kita semua, jadi salah satu pandangan buat kita sebagai Gen Z. Kita harus tahu juga ya teman-teman ya, kalau misalkan Gen Z itu bukan yang kayak orang-orang bilang, kita juga bisa kayak orang-orang di luar sana. Mungkin cerita inspiratif, asik kita kan bilang cerita inspiratif kali ya. Oke, jadi buat sedikit informasi aja ya. Sebenarnya nih Kak Marsha ini adalah rekan saya kerja. Jadi kita sudah santai itu untuk berbicara, cuman karena kita baru sekali take video kayak begini, jadi dia tuh sempat WA saya kayak, lu ya yang wawancara ya? Tadi kayak gitu. Aduh, semoga aja gue gak ngangkat seharian, tadi kayak gitu. Tenang aja ya. Sebenarnya juga sebelum kita ngetek video ini, kita tadi udah ngetek beberapa kali ya, dan itu semua kacau karena ketawa mulu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini cuma di luar dari topik. Oke. Nih ya guys, bisa lihat Kak Marsha. Nanti kita akan cantumin IG-nya di sini nih. Di sini ya. Nih. Saya lihat. Nah, pusing kan editor? Editornya pusing. Nanti kita akan terterakan juga IG-nya. Pertanyaan terakhir. Mm-mm. Sekarang, Iya. Kak Marsha udah punya pacar belum? Puji Tuhan belum. Puji Tuhan belum? Ya. Belum 2, belum 3? Belum ya? Kak Marsha belum punya pacar ini, belum karena memang mau atau memang karena belum ketemu sama orang yang tepat? Dua-duanya guys. Nanti dari IG-nya nih ya, sumpah dia keren, pokoknya dia keren, dia inspiratif, pokoknya cowok-cowok nanti beruntung punya dia. Dan kebetulan kita sebenarnya punya request khusus sih sebelum nanti video ini berakhir ya. Kan di sini tadi sudah sempat dibilang juga kalau misalkan Kak Marsha ini adalah singa. Jadi dia itu kalau misalkan di tempat kerja teman-temannya dia itu selalu nyanyi. Dan tadi dia bilang juga katanya orang tuanya adalah penulis juga yang aktif lah di gereja gitu ya. Jadi pengen tahu dong, coba dong bisa kasih tahu nih. Ini nanti kita akan klik khusus ya. Satu lagu dong Kak Marsha buat penutup kita hari ini. Jangan kurang. Guys, tolong selamatkan saya karena sehabis video ini saya akan digebukin ya. Karena ini di luar skrip, tapi ini permintaan saya sebagai podcaster. Silakan Kakak. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luangkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua doa takkan tersia.
nada keras dunia. Oh my god, tepuk tangan semuanya. Guys, gimana? Kamarsya? Oke nggak? Keren kan? Keren nggak, Jim? Keren. Kakak keren nggak? Oke. Guys, sorot dong. Ini karyawan yang selalu support kita nih. Kakak ini nih. Kalau udah guys. Guys, pokoknya kita cuma bisa bilang hari ini salah satu contoh anak Gen Z, sangat berbakat, sangat bertalenta, singer, dia MC juga, dia perawat juga, dia penulis juga, dan suaranya juga bagus banget. Kalian nanti bisa coba cek IG-nya yang tadi sudah kita share di sini ya, editor silakan. Jadi kita sudah di penghujung podcast kita. Sebelumnya, thank you Kamarsya udah mau berbagi cerita yang inspiratif untuk kita semua. Guys, say thank you buat Kamarsya dong. Thank you Kamarsya. Guys, untuk penutupan kali ini saya akan nyanyi. Sedikit na 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 na. Kok lu pada langgar gue sih? Enggak. Sedikit. Guys, saya bisa nyanyi, cuma saya malu-malu aja ya. Saya tuh bisa nyanyi, cuma saya malu.